wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebenarnya ada dua topik yang masuk ke dalam materi saya. Yang pertama adalah terkait dengan topik univariat, bivariat, dan multivariat. Dan yang kedua adalah analisa data riset, ya. Walaupun di sana ada coding, ada segala macam. Sebenarnya harusnya analisa data riset lebih dahulu, nanti baru untuk analisa bivariat, multivariat di pertemuan berikutnya, ya, yang kedua. Untuk pertemuan yang pertama tidak ada presentasi, ya. Jadi presentasi, kalaupun ada penugasan kelompok, nanti dikumpulkan saja, karena ini pasti tidak akan tercakup oleh oleh makalah yang Anda buat, ya, karena ada kemarin ada yang empat aja ya yang ngasih ke saya, tapi materinya belum tercakup semuanya menurut saya. Jadi hari ini saya akan mengajarkan saja atau memberikan kuliah terkait dengan analisa data. Ini kebetulan yang tingkat 4 ini kan kemarin sudah juga SPSS ya dengan saya. Berarti artinya untuk pemberian coding di analisa data kuantitatif itu sudah diberikan, ya. Jadi Anda memberikan misalnya laki-laki itu satu, perempuan dua, karena kemarin kita langsung praktek menggunakan SPSS. Oke, saya scan dulu materinya, ya. Oke. Oke, di analisa data penelitian merupakan tahapan dari proses riset, ya, di mana proses riset diawali dulu dengan penyusunan penyusunan pertanyaan, perumusan pertanyaan penelitian, kemudian penyusunan proposal, ya, kemudian pengumpulan data, ya. Sebelum pengumpulan data, Anda uji dulu, uji instrumen, ya, instrumen, kemudian pengumpulan data, dan setelah pengumpulan data Anda lakukan analisa data. Nah, data yang dikumpulkan pada saat penelitian itu bergantung dari metode atau strategi atau ya pendekatan penelitian yang diambil. Misalkan, ya, Paswa misalnya kemarin membuat penelitiannya, pendekatannya, misal saya pendekatannya Bu, pendekatannya dengan kualitatif, penelitian kualitatif. Tentu saja data yang dikumpulkan tentu saja bisa menggambarkan penelitian kualitatif seperti apa, ya. Kemudian misalnya Zaki kemarin penelitiannya, misalnya pada saat Anda nyusun skripsi, Bu, saya mau ngambil pendekatannya itu proses nanti uji analisisnya proseksional. Kalau proseksional berarti pendekatan penelitian yang diambil adalah kuantitatif, sehingga data yang terkumpul, ya, semuanya adalah data yang berbentuk angka. Kalau kualitatif, data yang semua yang berbentuk kata. Baik, selanjut. Nah, dikatakan bahwa analisa data adalah tahap lanjutan setelah data riset yang terkumpul tadi, ya. Anda mengumpulkan data sesuai dengan variabelnya, sesuai dengan indikator data yang mesti Anda peroleh. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pengolahan data atau data yang akan kita analisis itu bentuknya menentukan dari pendekatan riset. Jadi kalau dilihat, ya, pertama karena jenis datanya berbeda antara kualitatif dan kuantitatif, sehingga nanti analisa atau uji 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 analisis yang dilakukan itu berbeda. Kalau kuantitatif dia menggunakan uji statistik, ya. Sedangkan untuk kualitatif dia menggunakan interpretasi data. Oke, nanti kita lihat satu-satu, ya. Oke, kita masuk dulu analisis data kuantitatif.
Penelitian data kuantitatif didasari pada perhitungan statistik atau prosedur statistik, ya. Biasanya, ya, analisisnya bisa analisis deskriptif atau univariat, analisis inferensial. Inferensial ini biasanya berkaitan dengan jenis datanya, ya. Jadi kalau data yang diambil menggunakan skala interval rasio, maka maka analisanya kita ambil prosedur statistiknya yang parametrik. Kalau datanya nominal atau ordinal, kita gunakan parametrik. Interval rasio apa sih Bu maksudnya? Interval rasio adalah skala data yang tinggi tingkatannya ketimbang nominal dan ordinal, ya. Nah, sebelum kita juga menentukan apakah kita pakai parametrik atau non parametrik, biasanya dilakukan dulu uji normalitas data, ya. Yang diuji normalitas data apa, Bu? Data variable dependent, ya. Jadi jangan salah kaprah, ya. Kemarin saya lihat penelitian riset, ya, mahasiswa yang tahun lalu itu melakukan uji, benar, bagus, melakukan uji normalitas data. Tetapi yang dinormalitas semua variabel, puyeng sendiri, ya. Jadi saya suruh rubah, ya, pakai data yang terkait variabel dependent, ya. Kemudian kalau datanya sudah bentuknya nominal dan ordinal, tidak perlu lagi dilakukan uji normalitas. Kenapa? Karena kalau nominal itu kan hanya dua kategori karena mutually eksklusif. Contoh dari nominal adalah laki-laki dan perempuan. Ya, tidak. Ya, jadi hanya dua. Ya, dua kelompok kategori. Kalau dilakukan uji normalitas data, nanti nggak akan normal datanya. Ya, jadi udah langsung aja ambil aja prosedur statiknya non parametrik, ya, nggak usah diuji. Dengan diuji pun akan ketemu nggak normal, makanya masuknya non parametrik, ya. Ini biasanya mahasiswa-mahasiswa nih nyusun skripsi, ya kamu pakai uji bivariatnya, pakai uji statistik apa? Pakainya chi-square, Bu. Chi-square itu kan biasanya menilai yang kategori. Berapa kategorinya? Dua, Bu, karena tabel 2 kali 2. Ya. Terus diuji diuji normalitas data. Saya coret, yang ujian sama saya coret. Kalau mahasiswa bimbingan saya, otomatis dia nggak akan melakukan uji abnormalitas, ya, atau normalitas data. Ya, nggak ngapain, nggak perlu. Orang udah jelas datanya nominal, hanya dua kategori, ya. Jadi otomatis langsung ngambil non parametrik. Chi-square itu adalah uji statistik non parametrik, ya. Oke. Nah, untuk analisa data riset bisa dilakukan univariat atau satu variabel. Ya, biasanya kita sebut statistik deskriptif. Kemudian analisa bivariat atau dua variabel untuk melihat hubungan atau pengaruh. Ya, jadi harus ada dua variabel, variabel X dan variabel Y. Kalau univariat ya cuma satu, ya, variabel X saja atau Y saja, ya. Sedangkan analisa multivariat, multivariat itu biasanya variabel lebih dari dua atau multiple variat, ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh kelompok, ya, besok presentasinya, ya, di pertemuan kedua. Oke, lanjut. Ya, sekarang yang univariat atau statistik deskriptif. Biasanya, ya, dipilih untuk memudahkan peneliti mengorganisir dan merangkum dari suatu data. Jadi merangkum informasi dari suatu data, ya. Nah, kadang-kadang juga peneliti menggunakannya untuk menggambarkan atau menyajikan data sehingga informasi yang ada di dalam data tersebut dapat dipresentasikan lebih sistematis dan jelas, ya. Contoh misalnya, rata-rata jenis kelamin mahasiswa tingkat 4 RKI adalah perempuan. Itu adalah bunyi atau kira-kira adalah bentuk dari
analisa univariat. Contoh di sini gambaran informasi yang dimaksud misalnya bisa berupa distribusi frekuensi, representasi grafik, atau tendensi sentral, ya. Nah, tendensi sentral itu bisa nilai rata, tadi yang saya contohkan, nilai median atau tengah, nilai modus atau nilai yang paling sering muncul, atau nilai variabilitas. Variabilitas itu contohnya adalah simpangan, ya, simpangan baku, standar deviasi, ya, varian itu masuk variabilitas, ya. Lanjut. Nah, ini kira-kira bentuk pertanyaan dari judul penelitian yang mengandung yang perlu dilakukan uji univariat. Contohnya misal, faktor-faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap X? Nah, ini biasanya kalau udah bikin skripsi itu begitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya kualitas hidup lansia. Nah, pasti di dalam penelitian itu ada unsur analisis univariat, ya. Kemudian bisa juga pertanyaannya bagaimana pemahaman X tentang Y, gitu ya. Ya, misalnya bagaimana pemahaman atau persepsi, ya, persepsi lansia terhadap apa? Juga terhadap misalnya diet rendah garam, pasti ada ada univariatnya. Oke, atau bagaimana sikap X terhadap Y, ya. Bagaimana sikap orang tua terhadap masalah bullying pada anak sekolah. Nah, itu pasti ada analisis univariat. Oke. Berikutnya, statistik inferensial adalah statistik yang menggunakan inferensi dari populasi melalui probabilitas sampel. Jadi menjelaskan populasi berdasarkan, ya, data dari sampel, ya, atau gampangnya seperti itu, ya, sederhananya. Tetapi sebenarnya adalah membuat referensi populasi dari probabilitas sampel, ya. Oke, statistik inferensial itu juga sebenarnya ada uji apa? Uji hipotesa, ya kan? Ada uji H0 dan hipotesis nul dan hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian, ya. Nah, statistik inferensial dibagi berdua metode, tadi non parametrik dan parametrik. Untuk menentukan menggunakan parametrik atau non parametrik, pertama melihat jenis datanya, skalanya apa, yang kedua melalui normalitas data. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Data yang sudah terkumpul, kita lihat distribusinya, ya. Tadi uji normalitas datanya. Kalau normal pakai parametrik, kalau nggak normal pakai non parametrik. Oke? Oke, ini ntar dulu, ya, ini dulu. Nah, untuk statistik parametrik, ya, ada dua. Yang pertama adalah comparison of group, ya, atau biasa compare mean, membandingkan kelompok, ya, data kelompok yang dibandingkan apa? Nilai rata. Nah, uji statistiknya apa? Contohnya di sini ada t-test, ada ANOVA, ada MANOVA, ya. Kemudian kalau misalnya mau melihat asosiasi, hubungan, pengaruh atau correlate dari dua variabel, uji statistiknya bisa Pearson product moment, bisa regresi, bisa canonical correlation analysis, ya. Ya, ini untuk yang parametrik, ya. Ya, mungkin ANOVA Anda belum paham, ya, karena memang tidak diajarkan pada saat SPSS, tetapi Anda harus pahami bahwa ANOVA adalah analisa dari varian, ya. Nah, ini biasanya untuk menguji hipotesis yang minnya lebih dari 2. Yang biasanya Anda kan taunya variabel X
dan variabel Y. Nah, ANOVA, variabel Y-nya itu bisa lebih dari satu. Ya. Oke, kemudian multifaktorial analisis atau faktorial analisis menganalisa efek interaksi lebih dari dua variabel. Ya, oke, kita lihat satu-satu. Kita lihat pertama compare mean. Compare mean ujinya tadi t-test ya. T-test biasa digunakan kalau Anda melakukan penelitian dengan desain eksperimen ya atau kuasi eksperimen. Nah, Anda bisa pakai t-test ya. Nah, t-test biasanya untuk menguji hipotesis untuk dua min ya. T-test independen ya, itu biasanya t-testnya pada dua kelompok yang berbeda. Jadi melakukan uji min pada dua kelompok yang berbeda. Sedangkan kalau t-test dependen ya membandingkan dua min dari satu kelompok yang sama, hanya beda perlakuan. Yang satu sebelum perlakuan, yang satu lagi setelah perlakuan atau pretest dan post-test ya. Jadi, ini tadi sudah. Oke, berikutnya korelasi ya. Korelasi adalah tadi melihat asosiasi hubungan pengaruh ya dari dua variabel atau lebih ya. Nah, pertama kita tentukan dulu H0, hipotesis nul. Kemudian H1 atau HA atau hipotesis kerja atau hipotesis alternatif. Kalau H0 redaksinya adalah karena ini korelasi kan tadi hubungan atau pengaruh. Nah, kalau H0-nya tidak ada pengaruh variabel Y terhadap variabel X. Itu hipotesis nolnya, tidak ada pengaruh. Tapi hipotesis kerja atau hipotesis H1 atau hipotesis HA atau hipotesis alternatif itu adalah adanya hubungan antara variabel Y terhadap variabel X ya. Nah, menentukan ada hubungan atau tidak, Anda bisa menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama kita lihat angka korelasinya. Kalau korelasinya 0 ya, itu berarti tidak ada korelasi sama sekali. Ya, tapi kalau 0,5, 0,6 nah itu masih ada korelasi. Tapi kalau 0 berarti tidak ada korelasi. Satu korelasi sempurna ya, tapi jarang kita temukan ya satu ya, biasanya 0,9 sekian ya. Kemudian biasanya di angka korelasi, biasa di depannya ada tanda. Kalau tandanya negatif, berarti menunjukkan bahwa arah hubungannya berlawanan. Ya, contohnya begini, maksudnya arah hubungan. Variabel Y-nya adalah misalnya kecepatan berlari. Variabel X-nya itu adalah peningkatan denyut nadi. Ya, kita teliti nih ya, HA-nya tidak ada hubungan ya tidak ada hubungan kecepatan lari terhadap peningkatan denyut nadi. Itu H0. Tapi HA-nya atau hipotesis kerja atau alternatifnya ada hubungan kecepatan lari dengan peningkatan denyut nadi. Kita lakukanlah kita lakukan analisis menggunakan Pearson product moment ya, karena korelasi kan pakainya Pearson. Lakukan dengan Pearson, keluar angka korelasinya. Korelasinya 0,7, berarti mendekati angka 1, berarti ini korelasinya kuat ya. Tapi di depannya, di depan angka korelasinya, kita lihat ada tanda enggak? Tanda negatif. Kalau positif dia nggak ada tandanya sebenarnya. Ya, tapi kalau negatif dia akan keluar tandanya. Kalau negatif berarti makin cepat
orang berlari, maka semakin rendah denyut nadinya. Itu yang namanya negatif. Jadi dia menunjukkan arah berlawanan dari berlawanan arah dari yang seharusnya ya. Tapi kalau dia nggak ada tanda negatif, berarti semakin cepat orang berlari, semakin tinggi denyut nadi atau semakin cepat denyut nadi. Oke, itu maksudnya arah dari korelasi ya. Kemudian dua, menentukan tadi dengan berdasarkan hasil signifikansi atau probabilitas atau p-value. P-value ya. Jadi kalau p-value-nya lebih dari 0,05, H0-nya diterima. Ya. Berarti nggak terbukti adanya hubungan. Kan H0 tadi tidak ada hubungan. Ya nggak? Ya. Atau kita bilang gagal tolak, Gatot kaca. Ya, kalau yang ngajarin hipotesis siapa tuh biasanya ngomongnya Gatot ya, gagal tolak. H0-nya diterima. Berarti tidak ada hubungan ya, berarti nggak bisa membuktikan risetnya. Buat apa risetnya, buang ke laut aja. Nggak. Tapi jika p-value-nya atau nilai probabilitasnya kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Berarti hipotesis kerjanya diterima. Hipotesis alternatifnya diterima. Bahwa terbukti adanya hubungan antara variabel Y dan variabel X. Paham? Ya, bisa dilihat dari p-value, nilai signifikansi, bisa dilihat dari angka korelasi atau nilai F. Biasa kita dengan nilai F. Oke, nah Pearson product moment tadi melihat koefisien korelasi dari variabel interval dan rasio. Sedangkan regresi adalah melihat ya bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen baik secara individu sendiri-sendiri ya atau bersama-sama. Jadi kadang kita bisa lihat nih ya variabel apa saya Y1 terhadap X, Y2 terhadap X ya atau Y plus Y1 plus Y2, Y3, Y4 ya terhadap X ya. Itu bisa pakai regresi. Jadi variabel independennya bisa sendiri-sendiri pengaruh terhadap variabel dependennya atau bersama. Sedangkan canonical correlation ya, ini biasanya untuk menganalisis beberapa variabel terikat. Jadi variabel X-nya lebih dari 1 dan variabel Y-nya lebih dari 1. Nah ini mah enggak nih, konsumsinya bukan konsumsi mahasiswa S1. Konsumsinya mahasiswa S-teler. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya untuk eksperimen ya. Eksperimen tadi kan pakai t-test. Jadi pertanyaannya bisa, apakah ada perbedaan signifikan antara X dan Y? Apakah ada perbedaan signifikan antara nilai pretest dan post-test? Nah, ini kita pakai t-test ya. Nah, kalau pakai ANOVA, misalnya jika ada perbedaan antara X, Y, dan Z, maka kita gunakan ANOVA. Ya. Kemudian apakah ada perbedaan X dan A, X dan B, X dan C? Nah, itu kita pakai MANOVA. Ya. Nah, kalau korelasi, nah pertanyaannya apakah terdapat hubungan X dan Y? Ya. Baru kita pakai Pearson product moment correlation. Ya. Apakah ada hubungan antara kecepatan orang berlari dengan kecepatan denyut nadi? Nah, kita bisa lihat dari Pearson product moment. Ya. Oke. Kemudian apakah terdapat hubungan antara X1 dan Y, X2 dan Y? Kan tadi saya sudah bilang ya.
Jadi dia bisa sendiri-sendiri tiap variabelnya bisa sendiri-sendiri atau bersama-sama melalui ujinya korelasi ya. Apakah terhadap adanya hubungan antara X1, Y1, X2? Nah, ini kalau canonical ya. Jadi dia lebih dari dua variabel dependen dan lebih dari dua variabel independen. Oke, lanjut. Nah, ini untuk statistik non parametrik. Nah, saya bingung. Mahasiswa NES itu semuanya kemarin skripsi menggunakan ujinya chi-square. Padahal ya variabel dependennya indikatornya itu berupa angka, bukan kategori. Tapi dikategorikan oleh mahasiswa, sayang sekali. Nggak ada tuh yang menggunakan Pearson Product Moment. Semuanya pakai chi-square. Saya bingung. Kenapa? Gitu ya. Kan sebenarnya Anda boleh memilih semua uji disesuaikan dengan pendekatan penelitiannya, dengan desain risetnya, dengan jenis datanya. Jadi ngapain kalian hanya menggunakan satu chi-square doang? Saya mau nangis sih kemarin, tapi ya sudahlah. Saya melawan sekian banyak mahasiswa yang nggak bisa ya. Tapi saya kasih tahu ke mahasiswa bimbingan saya, kamu nggak mesti pakai chi-square ya. Kamu variabelnya ini angka ya hasilnya ya, atau uh, penelitiannya ini angka, dan ini adalah intervalasio. Jadi pakainya jangan chi-square, pakainya Pearson Product Moment. Ya. Jadi kalau sampelnya saling berhubungan atau two dependent, kita bisa pakai sign test, Wilcoxon. Ini contohnya tadi eksperimen ya, kalau di kuantitatif ya, yang parametrik ya. Nah, ini pakainya UGT kalau yang parametrik. Tapi kalau di non parametrik, Anda bisa pakai sign test, Wilcoxon, dan McNemal. Ya, nah ini memang nggak diajarkan oleh kita ya, karena emang jarang yang mau jarang penelitian kuasi eksperimen dalam bentuk kategorik, jarang. Biasa dia pakainya angka. Kenapa penelitian eksperimen menggunakan indikatornya adalah angka, ya, tidak kategori? Karena perubahan 0, sekian itu sudah dinyatakan eksperimen ini berhasil. Coba Anda bandingkan kalau dalam bentuk kategori. Kategori kan cuma ya, tidak. Ya, kalau misal perubahan 0, sekian kelihatan nggak dengan kategori? Nggak kelihatan. Jadi jarang dipakai. Ya. Kecuali tadi, ya, dia sudah pakai angka, tapi pas dicek normalitas data, ternyata datanya nggak normal. Baru dia terpaksa menggunakan non-parametrik. Oke, tetapi tadi biasanya kesimpulan atau conclusion dari risetnya menjadi sempit. Ya, kemudian yang berikutnya, dua sampel tidak berhubungan. Ya, ini bisa pakai Mann-Whitney, Moses Extreme, chi-square yang senang banget mahasiswa nih. Saya bingung ya. Kolmogorov, Smirnov, dan Wolfowitz ya. Oke. Nah, ini kalau sampelnya masih banyak, dependent sampel tapi banyak ya. Nah, ini bisa pakai Friedman, bisa Kendall, bisa Cochrane ya. Tapi ini biasanya Anda enggak sih. Kan biasanya Anda ngambil sampelnya kan satu. Jadi jarang pakai. Yang pakai ini ya Esteller, S. Mambuk ya. Kemudian beberapa sampel tidak berhubungan, pakai Kuska-Wallis, median test ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kalau penelitiannya kuantitatif tadi. Kalau penelitiannya kualitatif gimana, Bu? Datanya berarti data kualitatif dong, Bu. Kan tadi data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata. Ya. Jadi, untuk kualitatif, analisa datanya
melalui proses pelacakan dan pengaturan sistematis dari transkrip wawancara dan catatan lapangan serta observasi. Ya, nah ini biasanya suka ada nih kalau mahasiswa S1 ya. Ya, Anda mau S1 apa SD4 ya, whatever lah. Ya, itu mereka bikin idiomsnya begini. Kalau penelitian kuantitatif, membuat proposalnya susah. Karena apa? Karena harus membuat definisi operasional dari tiap variabel secara jelas sampai dengan hasil ukur dari variabelnya. Susah tuh bikin proposalnya. Tetapi waktu bikin laporannya gampang. Karena apa? Karena sudah bisa dibantu dengan SPSS ya. Dengan klik-klik-klik, oh, udah jadi keluar ya datanya. Ya, hasil penelitiannya udah keluar ya. Tapi kalau penelitiannya kualitatif, bikin proposalnya gampang karena dia tidak perlu membuat definisi operasional secara jelas ya. Nggak pusing-pusing menerjemahkan ini yang disebut dengan tadi jenis nadi adalah apa, kemudian indikatornya apa, ya, hasil ukurnya apa, pakai kuesionernya bagaimana, nah nggak pusing ya kalau kualitatif, ya, gampang bikin proposalnya, tapi bikin lapornya susah karena tadi analisa datanya melalui proses pelacakan dari transkrip wawancara, ya. Kita lihat yang disebut transkrip wawancara. Nah, ini pertanyaan penelitian kualitatif ya. Karena kualitatif itu biasanya dipaparkan ya, biasanya yang dilihat fenomena ya. Misalnya fenomena apa ya? Oh, ini misalnya yang baru-baru ini apa sih? Bullying. Nah, ini bisa nih kita lakukan penelitian kualitatif. Jadi bagaimana orang tua menanggapi anaknya yang mendapat bullying. Nah, itu pertanyaannya bagaimana? Bagaimana pendapat ibu? Atau bagaimana proses terjadinya bullying pada Anda? Oh, itu kan orangnya akan jelas. Oh, pertama tuh saya melalui lisan, kemudian melalui tulisan, lama-lama dengan bullying fisik. Nah, ya. Nah, ini pertanyaan penelitiannya pasti mulai dari kapan, bagaimana, mengapa, apa yang mendasari, bagaimana proses, bagaimana makna. Semuanya adalah memaparkan suatu fenomena. Oke? Nah, sekarang analisisnya gimana, Bu? Oke. Nah, menurut Huberman, ya, dalam menganalisa data kualitatif melalui 3 tahapan. Yang pertama datanya direduksi dulu atau data reduction. Caranya gimana? Caranya kita focusing. Jadi kan respondennya nggak banyak kalau penelitian kualitatif. Paling banyak 10. Ya, cuma 10 orang. Cuma Anda bertanya, bagaimana pendapat Ibu? Bagaimana tadi ya proses terjadinya bullying pada Anda? Ya, itu semuanya direkam pakai tape recorder. Ya, karena kita mau menganalisa dari data yang disampaikan oleh responden. Ya kan dia ngomongnya panjang dan lebar. Nah, kita fokusin. Ini intinya apa sih dia ngomong? Lakukan focusing. Menyederhanakan ungkapan yang disampaikan atau data yang disampaikan oleh responden. Dengan cara mengabstrak ya, atau mentransform ya dari topik atau pendapat yang mereka sampaikan. Ya. Kemudian tahap yang kedua bisa melalui data display. Data display adalah menggambarkan, ya, menggambarkan ya, informasi. Bisa pakai metrik, ya, bisa pakai grafik. Metrik itu ya pakai apa? Metrik itu pakai apa? Pakai angka ya. Bisa pakai angka, bisa pakai gambar, bisa pakai
chart. Chart itu apa? Pakai apa tuh namanya? Kok saya jadi lupa ya. Oke, pakai chart ya. Bisa pakai chart itu apa ya? Aduh, kok jadi lupa. Kemudian kita terakhir melakukan conclusion atau menggambarkan ya, menggambarkan dari semua ya, semua yang berkaitan dengan fenomena ya. Jadi kesimpulan dan propositionnya menggambarkan ya apa ungkapan dari informal dan implikasi teori ya. Jadi kalau orang peneliti kualitatif dia harus kuat teori karena dia harus membandingkan ya. Karena bisa saja ungkapan dari partisipannya apa bertolak belakang dengan teori yang ini. Berarti kita harus tarik teori yang mendukung ya. Oke. Pengolahan data risetnya yang pertama adalah hasil pengamatan dan wawancara dibuat transkrip ya. Yang dimaksud transkrip adalah uraian. Uraian bentuk tulisan yang rinci dan lengkap. Jadi kalau zaman dulu kan nggak punya tape recorder. Jadi kalau peneliti kualitatif menuliskan transkripnya dengan stenograf supaya cepat. Karena nggak boleh ada yang tidak tertulis atau tidak tercatat. Ya. Nah, transkrip harus dibuat dengan bahasa sesuai hasil wawancara. Misalnya, bagaimana yang dimaksud dengan hasil wawancara? Misalnya partisipannya, kalau kalau responden di kualitatif namanya partisipan, ya, karena orangnya sedikit dari cuma 10, jadi sebutnya partisipan. Partisipannya bilang, ya, ya Bu, ya kita dibully, soalnya dia pakai kata slang misalnya, dia nggak bilang dibully, tapi saya di prank. Nah, Anda harus tulis sesuai dengan bahasa dari sesuai hasil wawancara, ya. Tinggal Anda nanti menerjemahkan prank maksud dari partisipan itu apa. Tapi nggak boleh langsung diganti. Nanti digantinya pada saat Anda membuat apa? Membuat pembahasan. Oke, lanjut. Nah, analisa terhadap transkrip, satu menangkap makna dari teks ya, kemudian menunjukkan makna makna utama ketimbang dengan makna tersembunyi, kemudian menganalisa teks berkaitan dengan kenyataan ya, kenyataan yang ada atau pengalaman, kemudian nah ini prinsip analisanya tidak mencari kecenderungan, jadi Anda nggak boleh sekali-sekali memasukkan pendapat pribadi di dalam analisa data kualitatif. Anda bisa memasukkan pendapat pribadi pada saat pembahasan, ya, tetapi pada saat analisis nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh dihilangkan, ya, nggak boleh dihilangkan dari apa yang diungkapkan oleh partisipan. Kemudian bukan melihat pola umum, jadi melihat hal yang sangat spesifik, ya. Kemudian mencari pemahaman mendalam tadi ya spesifik dari suatu realita, kemudian melakukan interpretasi terhadap makna perkataan dan tingkah laku di balik pendapat dan tingkah laku dari partisi. Oke, itu menurut Huberman. Nah, sekarang menurut Strauss ya. Menurut Strauss, ya analisa data kualitatif bisa melakukan coding, teknik coding. Coding ada 3 menurut Strauss. Yang pertama open coding, axial coding, dan selection coding. Kita lihat satu-satu. Open coding adalah mengidentifikasi kategori, ya. Kemudian baru atribut dan dimensinya. Contoh, ya, misalnya ini penelitiannya terkait dengan bagaimana peran kiai ya, dengan kiai terhadap masalah umat, ya. Nah, kita tanya nih pada kiai ya, ya kayak
Bagaimana Pak pendapat Bapak dengan masalah apa ya, misal Palestina lah. Bagaimana dengan masalah Palestina terkait dengan terkait dengan keimanan seseorang? Kayaknya orang ngomong, oh kalau saya lihat dia akan jelaskan tuh. Nah, omongan Kiai itu yang disampaikan Kiai itu kita sebut kategorinya reaksi Kiai. Ya, ya reaksi kayak Kiai ya, misal reaksi kayak Kiai ya diartikan sebagai aktivitas ya melakukan pertemuan untuk membahas masalah umat ya. Nah, pertemuan kita sebut sebagai atribut ya. Ya. Nah, jadi dari pertemuan kita bisa identifikasi frekuensi, ruang lingkup, intensitas, namanya waktu. Nah, setelah itu dilihat dimensi atributnya sesering apa. Nah, kemudian sebesar apa ruang lingkupnya, ya sebentar atau tidak waktu pertemuannya. Jadi kita memang cari kategori, atribut, dan dimensi. Ya, oke. Axial coding. Axial coding adalah kategori yang ada, yang berhasil diungkap, dihubungkan satu sama lain. Misalnya, apakah kategori tadi diposisikan sebagai penyebab atau dia memang terjadi dengan sendiri. Kalau dianggap penyebab berarti kejadian tertentu menyebabkan terjadinya kejadian berikut. Yang kata peristiwa sentral tapi tidak terjadi karena serangkaian aksi dan interaksi. Ini axial coding. Kemudian kondisi pengintervensi bisa ya posisinya sebagai kondisi pengintervensi, bisa sebagai aksi reaksi, bisa sebagai konsekuensi. Ya, jarang sih ya mahasiswa S1 ngambil penelitian kualitatif karena tadi gampang sih bikin bikin apa ya, bikin proposalnya tapi bikin laporannya bingung ya. Tapi boleh saja Anda mau ngambil buku, saya mau ngambil kualitatif. Boleh. Ya. Mau ngambil apa referensi ya referensi ya. Studi referensi boleh. Studi referensi adalah bentuk dari kualitatif juga. Ya. Oke, selective coding. Selective coding menyeleksi kategori untuk menentukan kategori yang sentral atau utama. Ya, biasanya secara sistematis digunakan konsepsional dengan mengintegrasikan kategori dalam bentuk jaringan. Ya, sehingga terjadi story. Jadi kita bisa menjelaskan. Ya. Nah, kisah yang panjang lebar tadi ya kita fokuskan menjadi yang disebut namanya story. Oke, mungkin itu yang ini belum masih ada lagi ya. Oke. Kemudian proses integrasi kategori dalam selective coding berakhir dengan story. Jadi story lah yang dilaporkan. Ya. Nah, untuk membentuk jaringan tadi, peneliti harus kuat teorinya. Diperlukan ketajaman, ya, menganalisis secara teorikal dan membangun teori dari data atau kategori yang diperlukan. Ya. Makanya jarang mahasiswa S1 atau D4 ngambilnya kualitatif. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi ya tadi, Anda kan waktunya sebentar ya menyusun skripsi. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan untuk penetapan dari uh, pendekatan penelitian atau riset. Oke, kayaknya sudah habis ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya stop share dulu. Ya, monggo. Silakan. Ada yang mau bertanya? Bismil, Raihana, kayaknya pada kebingungan nih Bu Es kan ngajarnya kayak kereta udah gitu ya. Ya, sambung menyambung nggak ada jeda. Untung aja masih bisa napas Bu SK gitu ya. Gimana Talita? Talita senyum-senyum aja tuh.
ya. Oke. Farisa, mau nanya Farisa? Ini kayaknya kelas A-nya Clarissa oh, yang kelihatan. Rizky mana nggak kelihatan nih. Clarissa juga mukanya hilang. Mukanya adalah perkuliahan PBM. Ya, oke, mungkin pada bingung ya, karena Anda belum menggunakan, mengimplementasikan. Nanti kalau udah diimplementasikan pada saat nyusun skripsi, nah, baru tuh paham. Oh iya ya, benar ya. Maksudnya begini ternyata, gitu. Karena ini Anda masih belajar yang abstraknya, gitu. Nanti yang kenyataannya, realnya, ya pada saat Anda bikin skripsi. Ini kayaknya abstraknya lebih bagus daripada realnya. Enggak. Kalau dalam penelitian Anda akan lebih paham kalau Anda implementasi. Kalau belum implementasi masih bingung. Oke? Ada yang tanya? Nggak ada. Ya udah, saya kasih kesempatan tidak ya. Satu, dua, tiga, nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, jadi habis ini pertemuan hari apa lagi untuk RKI? Hari Senin ya? Atau hari Jumat? Hari Senin, Ibu. Hari Senin. Hari Senin nanti presentasi baru kelompok yang menyajikan mengenai bivariat dan multivariat. Kemudian kelas A hari apa berikutnya? Hari Jumat, Ibu. Hari Jumat. Ya, hari Jumat nanti jam berapa hari Jumat? Karena kalau nggak salah kelas B juga hari Jumat. Hari Jumat jam 8, Ibu. Jam 8 ya. Oke, berarti siapkan untuk kelompok 4A ya, untuk presentasi terkait bivariat dan multivariat ya. Nanti kalau ada yang dari hasil presentasi ada perlu klarifikasi, baru saya akan ajarkan melalui PPT saya. Tetapi kalau sudah cukup penjelasan dari teman Anda, ya saya hanya memberikan PPT saya untuk menambahkan atau melengkapi dari PPT yang disampaikan oleh. Oke, baik, benar nih, nggak ada yang nanya. Ya sudah, kalau nggak ada yang nanya, terima kasih atas. Oh iya, belum dulu. Screenshot ya. Silakan mau di Iya, Ibu. screenshot dulu, kelas mana dulu? Kelas A bisa on cam dan raise hand. Untuk Ibu juga dimohon raise Ya, hand. Ya, untuk kelas A sudah bisa dilanjut RKI. Ya, kayak gini. Ya, untuk RKI sudah, Ibu. Terima kasih. oke, kalau sudah semuanya screenshot, kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan saya izin pamit ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Salam, Ibu, terima kasih, izin Ibu. Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ya, nanti